Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini saya Nur Zakiyah Auni akan menjelaskan sedikit mengenai tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Sebelumnya kita menilik kembali kepada penafsiran yang ada di Indonesia ini sudah ada sejak abad ke-17 Masehi oleh Abdul Rauf Singkel dengan tafsirnya yaitu Tarjuman Al-Mustafid, dan dilanjutkan oleh penafsir-penafsir lainnya seperti tafsir Marah Labid karya Nawawi Al-Bantani, tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus, dan masih banyak penafsir-penafsir lainnya yang hadir setelah Abdul Rauf Singkel sampailah kepada tafsir Buya Hamka, yaitu tafsir Al-Azhar. Ketika membicarakan mengenai tafsir Al-Azhar, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu biografi dari penulisnya, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka sendiri adalah Hamka sendiri adalah akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia dilahirkan pada 16 Februari 1908 Masehi atau 14 Muharram 1326 Hijriah. Beliau belajar Al-Quran di rumahnya dari ayahnya yang memang seorang ulama, dan juga ayahnya adalah seorang pelopor dari gerakan tajdid yang ada di Minangkabau. Pada usia 7 tahun, beliau dimasukkan ke sekolah desa, yang mana beliau pindah ke Padang Panjang. Beliau dimasukkan ke sekolah desa, dan pada sore harinya beliau sekolah diniyah, serta pada malam harinya beliau belajar mengaji. Pada usia 10 tahun, beliau setelah di Kitan beliau belajar di Tawalib School hingga kelas 4. Ia selalu memberontak dan melarikan diri ke perpustakaan Zainaro. Di perpustakaan inilah banyak buku-buku yang ia baca. Ia pernah dikirim ke sekolah Syekh Ibrahim Musa Parabek hingga pada tahun 1924 Masehi ia meninggalkan Ranah Minang dan pergi ke Yogyakarta. Sesampainya di sana, pamannya Ja'far Amrullah memberikan dia kesempatan untuk belajar kepada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan juga Syarikat Islam. Ia banyak bergelut di bidang politik, organisasi, pendidikan, hingga kepenulisan. Ia wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta setelah ia tak lama mengundurkan diri dari MUI dikarenakan ada kontroversi terkait fatwa pengharaman umat Islam ikut kepada perayaan hari Natal. Tafsir Al-Azhar tersusun sebanyak 15 jilid lengkap 30 juz berbahasa Melayu. Ditulis pada tahun 1962 Masehi, sempat ditulis di penjara selama 3 tahun, yaitu 1964 sampai 1966, yang mana pada saat itu Hamka dituduh sebagai pemberontak atau atas ceramahnya yang banyak menyindir atau mengkritik pemerintah pada saat itu. Penulisan dari tafsir Al-Azhar sendiri itu selesai selama di penjara, dan dilanjutkan ketika ia keluar dari penjara itu pada masa Orde Baru. Dilanjutkan penyempurnaan dan perevisian dari tafsir tadi, dan diterbitkan pada tahun 1967 di Jakarta. Penerbitan ini dilakukan bertahap. Dari juz 1 sampai juz 4 itu diterbitkan oleh penerbit pembimbing masa. Juz 30 dan juz 15 sampai juz 29 diterbitkan oleh Pustaka Islam Surabaya, dan juz 5 sampai juz 14 itu oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta. Selanjutnya oleh penerbit Panji Mas, penerbitan ini ditingkatkan kembali dan dilakukan perevisian sesuai dengan perkembangan bahasa dan serta ejaan bahasa Indonesia. Latar belakang dari penulisan. Penamaan Al-Azhar ini sendiri itu diambil dari nama Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, tempat Buya Hamka ini mengisi kajian tafsir sebelum beliau dipenjara. Penghargaan juga atas penghargaan Al-Azhar Mesir, yang mana Al-Azhar Mesir menganugerahkan kepadanya gelar ilmiah yang disebut Uzdiyah Fakhriyah
atau doktor honoris causa. Latar belakang penulisan yang lainnya dikarenakan meningkatnya semangat anak muda untuk mempelajari Al-Quran, tetapi mereka memiliki keterbatasan dalam pengetahuan bahasa Arab. Selanjutnya adanya banyaknya mubalik yang masih canggung ketika memberikan dakwah dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap materi-materi umum. Penyusunan tafsir Al-Azhar sendiri itu menggunakan jenis tafsir birra'i, lebih kepada birra'i. Juga menggunakan metode tahlili. Metode tahlili ini yang mana menyeluruh, penafsiran itu secara menyeluruh, runtut sesuai mushaf Al-Quran dan dianalisis. Selanjutnya bercorak, dia lebih cenderung bercorak al-adabi al-ijtimai, yang mana adabi ijtimai ini adalah corak yang lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada masyarakat dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul. Selanjutnya, sistematika penulisannya ini sesuai dengan tertib mushaf Utsmani. Setiap juz dimulai dengan muqaddimah yang diberi judul muqaddimah juzus 4 misalnya, atau muqaddimah juzus 2. Selanjutnya dijelaskan pembahasan juz sebelumnya dan munasabahnya, kaitannya dengan juz setelahnya. Habis itu gambaran penafsiran yang akan dibahas, bagaimana penafsiran yang akan dibahas akan surat yang selanjutnya itu. Juga dikelompokkan ayat berurutan sesuai tema-tema, dan menulis ayat serta terjemahannya secara lengkap di dalam tafsir itu ditafsirkan dengan penetapan judul. Inilah dia ada judul-judul di dalam penafsiran ini. Memberi tanda bagian mana yang ditafsirkan dan mengulang kembali potongan terjemahan ayat yang dimaksud. Setelah itu tafsirkan potongan tersebut dengan panjang lebar. Jadi Buya Hamka setelah memberi tanda mana yang ditafsirkan, setelah itu beliau mengulang kembali potongan dari terjemahan ayat yang mau ditafsirkan tadi. Baru ditafsirkan potongan tersebut dengan uraian yang memang panjang kali lebar lah, yang lengkap. Selanjutnya diberikan pendahuluan terhadap surat yang akan ditafsirkan selanjutnya. Jadi ada penggambaran terhadap surat selanjutnya, itu tentang tempat surah, ada tentang jumlah ayat, juga penamaan surah, sampai garis besar dari kandungan surah itu sendiri. Selanjutnya, pada akhir pendahuluan itu berisi ajakan untuk mengamalkan isi kandungan dalam surat tersebut. Keistimewaan dari penafsiran ini, Buya Hamka sendiri itu memiliki penguasaan ilmu, misalnya dalam ilmu politik, ilmu pendidikan, juga dalam beberapa ilmu lainnya, dalam ilmu kebalagohan atau sastra bahasa, itu sangat mendukung dalam pembuatan penafsiran ini. Habis itu ada nilai sastra yang memudahkan pemahaman. Penggunaan bahasa yang digunakan oleh penafsir, yaitu Buya Hamka, itu memang mudah untuk dipahami oleh berbagai kalangan. Habis itu tidak ada statement yang menyebabkan pertikaian antar ras dan suku di masyarakat, juga menjaga kenetralan aliran seperti hukum, akidah, dan lain-lain. Itulah penjelasan mengenai tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang sudah saya paparkan. Mohon maaf atas kesalahan yang tidak sengaja saya ucapkan. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.